Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah adik-adik kita belajar pelajaran materi fikih. Sebelum kita belajar materi fikih, marilah kita berdoa dulu. Berdoa di sini merupakan salah satu kewajiban umat Islam. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa ala a'malan sholihan wa ala rizkika halalan thayyiban kasiran manfaatan mubarakah. Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada masa-masa sekarang ini, masa pandemi, kita ini harus selalu menjaga kesehatan. Yang pertama harus pakai masker, yang kedua harus cuci tangan, dan yang ketiga harus menjaga jarak, dan juga harus tetap di rumah. Pada kali ini kita belajar ilmu fikih, yaitu masalah haji. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pengertian haji atau asal usulnya haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu melaksanakan haji. Dan juga haji adalah merupakan amalan yang paling utama karena mencakup amalia harta dan fisik. Ibadah haji memang tidak diwajibkan bagi setiap muslim karena ibadah ini memerlukan biaya dan fisik. Bahwa haji menurut bahasa lugat yaitu memiliki arti yang artinya al-qasdu atau menyengaja mendatangi. Kalau haji menurut istilah yaitu sesuatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah, ke Mekah, dengan maksud tujuan beribadah semata-mata karena Allah. Dan juga ada syarat dan rukun yang telah ditentukan. Pelaksanaannya ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilaksanakan wukuf di Padang Arafah. Ibadah haji telah ada sebelum diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibadah ini yang pertama kali mengajarkan adalah Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi yang pertama kali menerima perintah Allah untuk menunaikan ibadah haji. Yang kedua, hukum dalil atau dasar-dasar hukum masalah haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya adalah fardu ain. Sekali seumur hidup, itu yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam. Adapun orang sekarang ada yang 2 kali berangkat, itu hukumnya bukan wajib, tetapi hukumnya bisa sunnah, bisa makruh, dan juga bisa haram. Sunnah apabila orang tersebut sebelum berangkat kedua kalinya ke Mekah, yaitu membagikan harta kepada saudara atau tetangga-tangganya yang kurang mampu, baru itu hukumnya sunnah. Kalau hukumnya dosa di situ, kalau seandainya tujuan untuk pergi ke Mekahnya untuk mencari kekayaan, itu bisa dosa hukumnya. Di sini Allah telah menegaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim wa man dakhallahu kana amina walillahi 'alan nas
hijul baiti man istata'a illahi sabila wa man kafaru fa innallaha ghaniyul 'anil 'alamin. Yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makom Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Barang siapa memasuki Baitullah, yaitu menjadi amalan manusia, mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup untuk mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan semesta alam. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu illa umrati kafaratu liman bainahuma wal hajju mubarruru laisa lahu jaza'u illa al-jannah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, dari sesuatu umroh ke umroh lainnya dapat menghapus dosa di antara keduanya, dan tidak ada balasan yang pantas bagi haji mabrur kecuali surganya Allah. Yang ketiga, syarat wajib dan sahnya haji. Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat haji tidak dipenuhi, maka tidak sah untuk melaksanakan haji. Syarat haji dibedakan menjadi dua, yaitu syarat wajib haji dan syarat sahnya haji. Yang pertama, syarat wajib haji itu harus Islam. Yang kedua, harus balik. Ciri-ciri balik kalian sudah tahu, yaitu waktu di pelajaran kelas 1. Perempuan 9 tahun dan ada laki-laki 15 tahun. Yang paling penting cirinya itu kalau perempuan sudah menstruasi, kalau laki-laki sudah mimpi keluar mani. Itu ciri balik. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang tidak sehat akalnya, orang yang tidak sehat badan jasmaninya, itu tidak boleh berangkat ke sana. Yang keempat, merdeka di jalannya, merdeka di Makkahnya. Yang kelima, istithah. Artinya isti'ah ini kuasa atau mampu untuk melaksanakannya. Yang tadi sudah diterangkan, sehat jasmani dan rohaninya, memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanannya, adanya kendaraan yang diperlukan, aman dalam perjalanannya, bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Nah, itu syarat wajib haji. Nah, yang sekarang adalah syarat sahnya haji. Syarat sahnya haji yang pertama harus Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat merdeka. Yaitu hampir sama dengan syarat wajib sahnya. Sekarang yang keempat adalah rukun haji. Rukun haji adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan yang lain. Walaupun dengan dam, jika ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Rukun haji yang pertama adalah ihram, berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan menggunakan pakaian ihram yang berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Ihram wajib dimulai sesuai dengan niqatnya.
baik mikot zamani maupun mikot makani, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pakaian yang dikenakan bagi laki-laki berupa 2 helai kain putih yang tidak berjahit. Satu diselendangkan dan yang satu helai lagi disarungkan. Sedangkan bagi perempuan berupa pakaian yang menutup aurat seluruh tubuh, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Wanita tidak boleh memakai penutup wajah atau sada dan tidak boleh memakai sarung tangan. Ibadah haji dan umroh harus diawali dengan ihram. Apabila disengaja jamaah mikot tanpa ihram, maka dia harus kembali ke salah satu tempat mikot untuk berihram. Apabila jamaah telah berihram, maka sejak itu berlaku semua larangan ihram sampai tahallul. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf merupakan gambaran bagaimana kelak seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wukuf di Arafah merupakan saat yang baik untuk bermahabbah, menyesali dan bertaubat atas segala dosa yang dikerjakan pada waktu di negara kita. Dan juga serta memikirkan masa depan agar kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama wukuf dianjurkan untuk berzikir, amalannya itu berzikir, berdoa, membaca tahlil, tahmid, tasbih, istighfar. Wukuf diawali dengan salah satu zuhur dan asyar berjamaah dengan dan juga dijamak takdim qasar. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf dan memanjat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wukuf di Padang Arafah merupakan rukun haji yang paling utama, sehingga barang siapa yang tidak melakukan wukuf, walau telah dilakukan semua rukun yang lain hajinya, dianggap tidak sah. Yang ketiga, tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dari dan diakhiri di Hajar Aswad. Tawaf yang termasuk rukun haji yang dinamakan tawaf ifadah. Allah telah menurunkan ayat masalah tawaf. Wal ya'tuwafu bil baitil atiqi. Dan hendaklah mereka tawaf mengelilingi rumah yang tua itu, yaitu Ka'bah. Syarat dan tawaf ifadah ini ada syarat-syaratnya masalah tawaf ifadah. Yang pertama, tawaf ifadah syaratnya menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Dan yang ketiga, ketika sedang tawaf, Ka'bah berada di sebelah kiri yang sedang mengerjakan tawaf. Jadi harus selalu di sebelah kiri untuk mengerjakan tawaf itu. Terus memulai dari Hajar Aswad dimulainya. Terus berada dalam masjid, dalam keadaan di masjid berkelilingnya. Terus di luar Ka'bah, tidak di dalam, Hijr Ismail. Yang terakhir, mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Itu yang dimaksud tawaf untuk mengerjakan pelaksanaan tawaf. Selanjutnya, macam-macam tawaf. Tawaf ada yang namanya tawaf ifadah. Artinya tawaf yang termasuk rukun ibadah. Yang kedua, tawaf kudum adalah tawaf ketika baru tiba ke kota Mekah sebagai penghormatan yang pertama terhadap Ka'bah dan Masjidil Haram. Ketiga, tawaf wada adalah tawaf ketika akan meninggalkan kota Mekah
sebagai perpisahan dengan kota suci Ka'bah di Masjidil Haram tempatnya. Yang keempat, tawaf sunnah adalah tawaf selain yang tidak dijelaskan di atas tawaf yang dianjurkan oleh Rasul. Itu namanya tawaf sunnah. Hal-hal yang disunahkan ketika tawaf, yang pertama mencium hajar aswad ketika melalui tawaf dan pada setiap putaran jika memungkinkan. Jadi setiap putaran itu mengecup hajar aswad. Hajar aswad itu adalah batu nisan yang berasal dari surganya Allah. Yang kedua, pada putaran yang pertama bagi laki-laki melakukan harwalah, artinya berlari-lari kecil. Yang ketiga, istilam, artinya mengusap. Rukun Yamani atau rukun Yamani tidak perlu dicium dan tidak perlu sujud di hadapannya. Adapun selain hajar aswad dan rukun Yamani maka tidak disunahkan untuk diusap. Hal-hal sunnah yang keempat, salat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim dengan membaca pada rakaat pertama adalah surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Kafirun, pada rakaat kedua surat Al-Fatihah, yang keduanya surat Al-Ikhlas. Yang kelima, menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan. Yang keenam, berdoa di depan multajam sesuai dengan hajat masing-masing. Di situ memohon berdoa kepada Allah sesuai dengan keinginannya, maksudnya masing-masing. Yang ketujuh, meminum air jam-jam di tempat yang telah disediakan. Nah, itu hal-hal yang disunahkan ketika melaksanakan tawaf. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofah dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofah dan diakhiri Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah melaksanakan ibadah tawaf. Nah, ini di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah telah dicantumkan, inna sofa wal marwata min syairillah wa man hajjal baita awi tamaro fala junnaha alaihi ayya tawafa bihima wa man tawa'a khairu fa innallaha sakirul alim. Artinya sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan juga barang siapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha menyepuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Terus syarat-syarat sa'i, yang pertama didahului dengan tawaf. Yang kedua, syarat-syarat sa'i dimulai dari Bukit Sofah dan diakhiri Bukit Marwah. Yang ketiga, dilakukan 7 kali perjalanan dari Sofah ke Marwah, dihitung sekali, dan dari Marwah ke Sofah dihitung sekali perjalanan pula. Yang keempat, dilaksanakan di tempat sa'i, yaitu masya'ah. Adapun hal-hal yang disunahkan ketika sa'i, di antaranya setiap melintasi pilar hijau atau lampu hijau,
Khususnya bagi laki-laki disunatkan berlari-lari kecil, dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa. Yang kedua, harus memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir, dan doa ketika berada di atas bukit Sofah dan Marwah dengan cara menghadap ke arah kiblat. Terus membaca doa sepanjang perjalanan Sofah dan Marwah. Dan yang terakhir, setiap mendaki bukit Sofah dan Marwah, dari 7 perjalanan hendaklah membaca doa. Terus tahalul. Tahalul adalah menghalalkan kembali yang tadinya dilarang ketika masih dalam keadaan ihram. Caranya adalah dengan mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Acara tahalul ini dalam ibadah haji dapat diibaratkan ucapan selamat malam dalam sholat. Setelah tahalul, maka selesailah ibadah haji kita. Tahalul ada 2 macam. Ada tahalul awal. Tahalul awal yaitu apabila seorang melakukan 2 rukun ditambah dengan 1 wajib haji, jadi telah melakukan ihram atau rukun ke-1. Lalu wukuf. Rukun kedua dilanjutkan dengan melemparkan jumroh akobah. Tahalul awal ditandai dengan memotong rambut, baik secara keseluruhan atau hanya sehingga minimal 3 helai rambut. Setelah seseorang telah tahalul awal, telah bebas dari beberapa larangan ihram, kecuali hubungan suami istri atau jima. Yang kedua, tahalul sanni. Tahalul kedua ini adalah apabila semua rangkaian rukun haji telah dilakukan, termasuk tawaf ifadah dan sya'i haji. Tahalul kedua tidak dilakukan pemotongan, melainkan jatuh dengan sendirinya, kecuali jatuh dengan sendirinya. Jika kedua hal ini dilakukan, yaitu setelah selesai kedua, semua larangan ihram boleh dilakukan kembali. Yang terakhir, ini masalah tartib. Tartib yaitu berurutan dalam pelaksanaan rangkaian haji, mulai dari ihram hingga tahalul sani, kecuali mencukur rambut. 5. Wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan. Tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ada orang meninggalkan hajinya, tetap sah dengan cara menggantinya, yaitu dam atau bayar denda. Amalan atau amaliyah yang termasuk wajib haji yaitu ada 7. Yang pertama, berihram sesuai dengan mikotnya. 2. Beramalan mabit di Muzdalifah. 3. Bermalam mabit di Mina. 4. Melontar jumroh akobah. 5. Melontar jumroh ula, wusto, dan akobah. 6. Menjauhi diri dari larangan ihram. 7. Tawaf wada, artinya tawaf perpisahan. Mikot haji adalah batasan waktu atau tempat yang sudah ditentukan untuk melalui ihram dalam melaksanakan ibadah haji. Mikot ada 2 macam, yaitu mikot zamani, yang kedua mikot makani. Mikot zamani, waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan haji. Kalau mikot makani, melalui ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Dan juga mikot makani terbagi 4. Yang pertama, bagi orang yang tinggal di Mekah, hendaknya ia ihram di rumahnya masing-masing. Kedua, bagi orang yang datang dari arah Madinah atau sejajar dengan Madinah, mikotnya
di Julafah atau Bir Ali. 3. Bagi orang yang datang dari arah Sam, Mesir, atau Maghribi, dan negara-negara yang sejar dengan daerah tersebut, maka mikotnya Juhfah atau dekat Juhfah, yaitu suatu kampung yang bernama Rabigh. 4. Bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang sejar dengan negara tersebut, maka mikotnya di Yalam, bukit dari beberapa bukit Tuhama. 6. Sunnah haji, yaitu mendahulukan haji daripada umroh. 2. Mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram. 3. Salat sunat ihram 2 rakaat. 4. Memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, dan berdoa setelah berihram sampai tahallul. 5. Mencium atau mengusap hajar aswad. 6. Melakukan tawaf kudum ketika baru masuk ke Masjid Haram. 7. Menunaikan salat 2 rakaat setelah tawaf kudum. 8. Masuk ke dalam Ka'bah Baitullah. 8. Minum air jam-jam ketika selesai tawaf. Nah, itu sunnah-sunnah haji yang harus dilaksanakan. 7. Larangan haji. Pertama, larangan bagi jamaah pria. 1. Memakai pakaian yang berjahit selama ihram. 2. Memakai tutup kepala sewaktu ihram. Yang ketiga, memakai yang menutup mata laki-laki sewaktu ihram. Larangan bagi jamaah wanita. 1. Memakai tutup muka atau sadar. 2. Memakai sarung tangan. Larangan bagi jamaah pria dan wanita. 1. Memotong dan mencabut kuku. 2. Memotong atau mencabut bulu kepala. 3. Mencabut bulu badan lainnya. 3. Menyisir rambut kepala lainnya. 5. Memakai harum-haruman pada badannya, pakaiannya, maupun rambut, kecuali yang dipakai sebelum ihram. 6. Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram. 7. Mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamar. 8. Bercumbu rayu, syahwat atau bersenggama. 9. Mencaci maki, mengupat, bertengkar. 10. Mengucapkan kata-kata kotor dan lainnya. 11. Memotong atau mencabut pohon atau menabur segala macam yang tumbuh di tanah suci. Dam atau denda. Dam dari segi bahasa berarti darah. Sedangkan menurut istilah bahwa dam adalah mengalirkan darah, menjembelih ternak, kambing, unta atau sapi di tanah haram untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Jenis-jenis dam atau denda di antaranya: yang pertama, bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul kedua. Damnya berupa kiparat. Yang pertama, itu kiparatnya menyembelih seekor unta jika tidak dapat. 2. Menyembelih seekor lembu. Ketiga, menyembelih 7 ekor kambing. 4. Memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta setiap 1 mud, yaitu 0,8 kg, sama dengan 1 hari puasa. Nah, ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri
yang senggama di siang hari pada bulan Ramadan. 2. Berburu atau membunuh binatang buruan. Damnya adalah memilih satu di antara 3 jenis. 1. Harus menyembelih binatang yang sedang dengan binatang yang diburu atau dibunuh. 2. Bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. 3. Berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. Dam ini disebut dam tahyir atau ta'dil. Tahyir artinya boleh memilih mana yang dikehendaki sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan ta'dil yaitu harus setimpal dengan perbuatan dan dam ditentukan oleh orang yang adil dan akil dalam menentukan harga binatang yang dibunuhnya. C. Mengerjakan salah satu dari larangan. Di antaranya bercukur rambut. 2. Memotong kuku. 3. Memakai pakaian berjahit. 4. Memakai minyak rambut. 5. Memakai harum-haruman. 6. Bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama. Damnya berupa dam takhir, yaitu boleh memilih salah satu di antara 3, yaitu yang pertama menyembelih seekor kambing. 2. Berpuasa 3 hari. 3. Bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. D. Melaksanakan haji dengan cara tamatu atau kiron. Yang pertama harus memotong seekor kambing bila tidak mampu. 2. Wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha. Sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembalinya ke negerinya atau ke kampung halamannya. E. Meninggalkan salah satu wajib haji. Yang pertama, ihram dari mikot. 2. Melontar jumroh. 3. Bermalam di Muzdalifah. 4. Bermalam di Mina pada hari tasyrik. 5. Melaksanakan tawaf wada, artinya tawaf yang terakhir. Macam-macam haji ada 3 macam. Ada haji tamatu, ada haji ifrad, ada haji kiron. Haji tamatu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Seorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar dam. Kedua, haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru kemudian umroh. Seorang yang melaksanakan haji dengan cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Biasanya cara ini dipilih oleh jamaah haji yang kedatangannya mendekati waktu wukuf, kurang lebih 5 hari sebelum wukuf. Yang ketiga, haji kiron yaitu mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Seorang yang melaksanakan haji dengan cara ini wajib membayar.
tata urutan pelaksanaan haji yaitu ada 9 macam. Yang pertama, ihram. Ihram artinya pelaksanaan ihram itu paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Ini dianjurkan dan juga termasuk sunnah haji sebelum berihram, yaitu harus mandi dulu, lalu berwudu, memakai pakaian ihram, dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Wukuf di Padang Arafah yaitu berkumpul di Padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu wukuf, masih wukuf, jamaah haji hendaknya banyak berzikir kepada Allah dan membaca takbir, tahmid, membaca istighfar, dan juga bacaan-bacaan lainnya, yaitu pada waktu pelaksanaan wukuf. Saat waktu wukuf ini yaitu merupakan inti kuncinya ibadah haji. Ini yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah sesuai melaksanakan wukuf, jamaah lalu berangkat menuju Muzdalifah untuk mabit atau menginap di sana walaupun sebentar. Waktunya dimulai dari tergelincir matahari pada 9 Zulhijjah hingga terbitnya fajar yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, sambil menunggu waktu tengah malam tiba. Dan juga bagi yang belum salat maghrib dan isya dapat melaksanakan dengan cara jamak takhir dan qashar, yaitu waktunya waktu maghrib 3 rakaat dan juga waktu isya bisa 2 rakaat. Di Muzdalifah jamaah haji juga mengambil batu kerikil 40 atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina nantinya. Ini yang sesuai pengambilan batu. Jamaah harus tidur sampai waktu subuh dan sholat subuh di tempat ini. Kemudian menuju Mina sambil membaca Thayyibah, lalu berhenti sejenak di Masyaril Haram atau yang disebut monumen suci. Di sana untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 4, di situ melontar jumroh Aqobah. Setibanya di Mina yaitu waktu duha tanggal 10 Zulhijjah, lalu melontar jumroh Aqobah. Tempatnya untuk melontar yaitu batu yang terletak di Bukit Aqobah dengan 7 batu kerikil. Di setiap pelemparnya disertai dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar, lontar. Bismillahi Allahu Akbar, lontar itu sampai 7 kali. Yang kelima, tahalul awal atau tahalul awal di sini. Setelah melontar jumroh Aqobah, kemudian dilanjutkan dengan tahalul awal, yaitu dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahalul awal, ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima atau melakukan hubungan suami istri. 6, yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah bagi jamaah haji yang akan melakukan tawaf ifadah yaitu pada hari 10 Zulhijjah dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali
dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad, berakhir juga di sana, yaitu di Hajar Aswad. 7. Sa'i. Sa'i yaitu setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Shofah ke Bukit Marwah dan kembali lagi ke Bukit Shofah sebanyak 7 kali. Sebelum melalui sa'i, kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah. 8. Tahallul kedua atau tahallul tsani. Dengan tahallul ini berarti seorang telah melakukan 3 perbuatan, yaitu melontar jumroh Aqobah, tawaf ifadah, sa'i, dan dengan demikian bagi suami istri bebas larangan untuk hubungan suami istri. Yang terakhir 9, yaitu mabit di Mina. Mabit di Mina, setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam, yaitu malam ke-11, malam ke-12, 13 Zulhijjah, atau yang disebut hari Tasyrik. Pada siang harinya tanggal 19 Zulhijjah, setelah waktu zuhur, barulah melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan Aqobah. Masing-masing ke-7 kali ini dengan menggunakan batu kerikil. Yang sama dilakukan pada tanggal 12, pada tanggal 13 Zulhijjah, yaitu waktu dan sarana yang sama di situ. Ini peta perjalanan haji mengambil dari tahun 2019. Agar kita ini, adik-adik semua atau siapa saja yang mendengarkan mempelajari bab haji, kita itu harus banyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melalui bacaan sholawat, biar kita ini ada panggilan dari keduanya, dari Allah dan Rasul-Nya. Yang bacaan sholawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajal baitul haram wa ziyaratan habibika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Ini sholawat. Kalau ada orang yang sudah berkeinginan untuk berangkat ke sana, supaya banyak dibaca. Terima kasih. Ini pelajaran materi haji yang ada di kelas 8 semester 2. Semoga ada manfaatnya bagi siswa-siswi atau bagi orang yang mendengarkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.